Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kembali lagi di channel saya Adam Fatih 1453. Alhamdulillah teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan saya kemudahan untuk membuat video yang bermanfaat insyaallah, dan tentunya itu buat inspirasi buat teman-teman semua yang menyaksikan video ini. Pertama-tama teman-teman sekalian, puji syukur senantiasa kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga selawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan hari ini teman-teman sekalian, saya hendak membuat video sesuatu hal yang mungkin bagi saya ini menarik ya. Kenapa? Karena hari ini saya akan membahas komentar-komentar netizen yang berkomentar di channel YouTube saya. Terkhusus di video saya yang berjudul apakah saya masuk Muslim karena hal sepele, situ kan. Dan di situ juga saya juga menanggapi seseorang. Kita nggak sebut nama ya di sini ya, karena terlalu keren lah kalau disebutin ya. Adalah seorang misionaris yang kemudian saya mengklarifikasi, saya nggak ada niat untuk menjelekan dan seterusnya. Nah, di dalam video itu banyak sekali komentar-komentar yang saya rasa ini perlu ditanggapi, dan ini kemudian menjadi bahan evaluasi mungkin bagi saya. Tapi banyakan yang negatif gitu. Banyakan yang yang nyinyir apalagi, dan seterusnya deh, banyak deh. Teman-teman bisa saksikan di komentar-komentar itu. Nah, pertama ada yang komentar begini. Sorry. Nah, ini saya nggak perlu sebut namanya. Kata lo nggak boleh menghina agama lain, tapi lo sendiri menghina agama lo yang dulu, Kristen. Ya Allah. Makanya si misionaris yang saya tanggapin itu komen ke saya gitu, dan seterusnya. Nah, sebenarnya gini teman-teman sekalian, saya demi Allah, kalau misalnya teman-teman perhatikan video saya baik di channel YouTube saya maupun di Ngaji Cerdas, saya nggak ada sama sekali untuk kalimat saya untuk menjelekan. Silakan tonton sampai habis video saya dan perhatikan di mana diksi saya menjelekan agama saya yang dulu. Saya nggak pernah ada sedikit pun, niat aja nggak ada gitu kan, apalagi praktek, nggak ada. Dan yang saya sampaikan terkait dengan agama saya yang dulu itu sesuai dengan Al-Quran. Contoh, saya membahas tentang Trinitas kan gitu ya, dan ini mungkin banyak sekali orang-orang yang merespon negatif kepada saya. Padahal Trinitas itu dibahas oleh Islam. Islam lah yang membahas Trinitas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalasa. Sungguh telah kafir kalian, kata Allah, yang mengatakan bahwa Tuhan itu satu dalam tiga, Trinitas. Itu kata Allah kafir. Nah, itu saya menjelaskan tentang itu, dan menurut bagi manusia itu sendiri nggak masuk akal ketika Tuhan itu bisa menjadi sebuah makhluk. Harusnya kan Tuhan itu pencipta ya, dan kalau dia bisa menyerupai penciptanya, berarti dia udah keluar dari eksistensi Tuhan gitu ya. Dari ketuhanan itu sendiri. Harusnya Tuhan menurut nalar kita gitu ya. Tuhan itu segala sesuatu yang sangat besar dan tidak mungkin bisa menyerupai makhluknya. Dan itu yang saya jelaskan di video-video saya tentang Trinitas. Oke, ada lagi mungkin. Saya pernah bilang, kata misionaris itu ya kan, saya bilang gini, orang Kristen itu nggak punya otak untuk berpikir. Ini ya Allah, astagfirullahaladzim. Saya berkali-kali saya sampaikan, saya nggak pernah berbicara tentang hal itu. Saya bilang bahwa semua manusia itu bisa untuk berpikir. Ingat baik-baik, setiap manusia itu berpikir. Dan nggak ada satupun manusia kecuali dia gila yang nggak berpikir. Termasuk maupun dia Islam maupun dia Kristen, maka dia tetap berpikir. Nah, beda antara Muslim dan Kristen cara berpikirnya. Kalau Muslim itu berpikir tentang eksistensi Tuhan dan kemudian sampai akal puas. Dan ini kan kalau teman-teman mau jujur, kita kan nggak bisa menerima ketika ada Tuhan yang kemudian bisa menjadi sesuatu yang menyerupai diri kita. Ini nggak masuk akal, maka itu kita sampingkan kan gitu ya, nggak kita tuju di sana, maka kita menuju Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di situ udah artinya itu berpikir, semua manusia berpikir. Nah,
Tapi hasil daripada berpikir ini beda-beda. Kalau dalam Islam, ketika dia sudah menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya dengan bukti-bukti yang ada, maka dia itu disebut dengan berpikir yang menghasilkan sebuah bukti. Maka dari situ kaum muslimin menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ. Dan jadi setiap manusia itu boleh berpikir, dan jangan salahkan orang yang berpikir tentang menuhankan Allah dengan cara demikian. Jangan disalahkan, dan kita juga nggak menyalahkan orang kaum Nasrani atau Kristen untuk bertuhan dengan cara demikian, enggak. Ya, ini cara seorang muslim untuk bertuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kayak gitu ya. Jadi semua manusia itu berpikir. Nah, mudah-mudahan bisa dimengerti teman-teman sekalian. Masya Allah. Dan ini mungkin ya umum ya, banyak sekali, dan yang saya lihat komentar itu begini terus dari setiap komentarnya ya kayak gini, kenapa sih lo jelekin agama, nggak kayak gitulah. Padahal saya nggak ada niat, bahkan saya nggak pernah menjelekan. Kalau saya menjelekan agama itu mungkin saya akan bawa misalnya pendeta fulan gitu kan ya, saya taruh di video, saya taruh di thumbnail gitu, dan saya mau nyari sensasi tentang penanggapan itu. Dan ini saya nggak kayak gitu loh. Muslim nggak pernah mengajarkan hal demikian kayak gitu loh. Kalau mau menasehati, kalau bagi saya, menurut saya, buat misionaris yang yang saya bahas ini, jangan kemudian tampilkan sosok ustadznya. Kalau saran dari saya, kenapa? Karena seolah-olah ya, bukan berarti salah, seolah-olah berarti ustadznya salah kan gitu ya. Dan itu kan nggak diperkenankan ya untuk menjelekkan orang lain, walaupun niatnya meluruskan. Nah mungkin itu ya. Nah kita bahas lagi satu lagi komentar. Ada beberapa lagi komentar. Cari sensasi biar banyak subscriber. Maklum musim pandemi susah cari kerja. Ya begitulah jadinya. Heran saya, Anda ini mualaf jenis apa sih? Makna Alkitab aja Anda nggak ngerti. Sok-sokan bedakan Islam dan dengan Kristen. Makanya saya nggak pernah bahas Alkitab dari dulu. Dari saya kemudian buat video, saya nggak pernah bahas misalnya Petrus, Lukas, misalnya Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, nggak pernah. Saya hanya menyampaikan apa yang saya pikirkan, naluri saya terhadap diri saya sendiri, dan itulah hasil kemudian yang dikeluarkan oleh manusia. Saya nggak pernah tuh kutip misalnya Lukas ayat sekian, pasal sekian, nggak pernah. Saya nggak pernah, demi Allah saya katakan. Jadi kalau dibilang saya nggak tahu Alkitab, ya bukan saya nggak tahu, tapi saya nggak mau gitu loh. Kalau misalnya nggak mau ya karena saya nggak puas dengan yang memiliki Alkitab itu secara akal kayak gitu. Makanya saya nggak mau bahas Alkitab kayak gitu ya. Kadang-kadang aneh ya. Saya dibilang ahli Alkitab, saya nggak ahli Alkitab padahal. Subhanallah. Semoga beliau bisa mengerti yang berkomentar seperti ini. Ada lagi teman-teman sekalian. Nah ini pertanyaan yang menarik teman-teman sekalian. Jadi ada seseorang bertanya seperti ini, berpikirlah tentang ciptaan Allah dan jangan sekali-sekali berpikir tentang zat Allah atau pencipta, karena kamu tidak akan mampu memikirkannya. Iya, betul. Jadi tentang zat Allah emang kita nggak boleh pikirkan gitu loh. Ya gini contoh, Allah maha kaya, Allah maha agung, Allah maha segala-galanya misalnya. Maka kita nggak boleh pikirkan itu. Bagaimana ya? Itu nggak boleh dipikirkan. Akan tapi yang boleh dipikirkan adalah keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu loh. Maka akal ini itu difungsikan untuk mencari alasan kenapa kita harus muslim gitu ya, bukan kemudian mencari tahu tentang aktivitas Allah. Itu bukan ranah kita. Kenapa kita nggak boleh tahu tentang aktivitas Allah? Karena akal ini sifatnya terbatas. Maka kan ulama Syekh Taqiyuddin An-Nabhani pernah bilang begini, sifat akal itu lemah dan terbatas, baik akal maupun manusia ataupun alam semesta, kehidupan, dan kemudian semuanya itu tuh lemah dan terbatas. Jadi nggak bisa untuk melampaui apa yang Allah lakukan. Jelas begini ya. Jadi manusia itu fungsinya untuk berpikir, dan berpikir ini ada batasnya. Kemudian nggak serta-merta untuk absurd-absurdnya terkait tentang aktivitas Allah kayak gitu loh. Bukan kemudian, bahkan kalau nanti misalnya halnya seperti ini, maka menjalankan syariat jadinya apa? Jadinya pikir-pikir dulu, kan gitu ya. Mengakal-ngakali sebuah syariat. Misal, sholat subuh tadinya 2 rakaat gitu kan ya. Terus ada yang nanya, kenapa 2 rakaat? Kenapa nggak 4 rakaat, kan lebih bagus gitu kan. Nah ini bermasalah, kenapa? Karena dia mencoba untuk mengkoreksi apa yang Allah mau kepada manusia itu sendiri, kan gitu ya. Dan ini yang jadi masalah teman-teman sekalian. Saya juga, saya rasa saya sudah bahas tentang hal seperti ini ya.
Di mana batas akal ketika sudah menemukan Allah Subhanahu wa taala di dalam video saya yang judulnya di mana letak akal ketika sudah menjadi muslim. Masya Allah. Nah, itu ada di video sebelumnya insya Allah. Silakan teman-teman juga bisa saksikan. Nah, jadi gini teman-teman sekalian, mungkin ini yang bisa saya bahas ya dari komentar-komentar. Sebenarnya banyak lagi. Komentarnya ada hampir 509 atau 500 lebih lah komentar di video ini. Dan saya lihat satu demi persatu itu komentarnya ada yang Masya Allah terima kasih, ada yang mendoakan saya, kemudian ada yang support saya, Masya Allah terima kasih. Kemudian juga ya mayoritasnya atau banyaknya itu yang nyinyir gitu. Tapi nggak apa-apa. Saya senang banget gitu ketika ada orang yang begitu. Kenapa? Karena saya teringat dengan Rasulullah. Rasulullah pun begitu sama. Rasul kemudian berdakwah menyampaikan hal yang benar, tapi dampak yang dia rasakan adalah tidak serta-merta menguntungkan Islam itu sendiri, tapi bahkan malah merugikan Rasulullah SAW sampai dilempar batu, sampai dilempar kotoran dan seterusnya, dicela, dicap dukun, dicap kemudian penyihir dan seterusnya. Rasul santuy gitu kan ya. Rasul aja yang sudah jelas surganya santuy, apalagi saya gitu kan ya. Saya surganya belum jelas, hisab saya menegangkan gitu kan ya. Amalan saya masih berantakan. Terus kemudian saya masih nggak mau dicela, ya itu aneh gitu kan ya. Nah menurut terakhir teman-teman sekalian, menurut saya gini, sudahilah kemudian komentar-komentar negatif. Kenapa? Karena kalau misalnya kita berkomentar tentang agama orang lain, mungkin itu bisa jadi fitnah untuk mereka gitu loh. Misalnya kita nggak tahu tentang misalnya Kristen nih, kemudian kita berkomentar kepada orang Kristen, padahal kita orang Kristen itu nggak sesuai tentang apa yang kita komentari dengan orang Kristen tadi, maka itu bisa jadi fitnah. Nah, kemudian juga sama, orang Kristen pun nggak perlu kemudian mengkoreksi apa yang kita yakini gitu loh, karena itu bisa menjadi fitnah. Begini saja gini, saya juga sudah udah bilang sama yang bersangkutan, misionaris yang itu, saya bilang gini, udahlah kita ketemu aja, kita nggak usah buat konten, karena kan kita menyampaikan sebuah kebenaran. Maka enaknya tuh gini mas, kita ketemu, kemudian kita ngopi bareng, kita ngobrol, letak salahnya di mana, kemudian kita bisa saling sharing gitu, dan kita bisa saling berhubungan harmonis gitu kan ya, terkait dengan kemanusiaan. Dan itu saya sampaikan di komentar Ngaji Cerdas, tapi respon beliau maunya online gitu kan ya, maunya direkam, maunya juga dia videokan lagi gitu supaya di-share di YouTube-nya. Saya nggak ada menduga apapun, saya juga nggak ada berpikir apapun. Misalnya dia buat konten, nggak tahu lah. Wallahu alam ya, saya nggak tahu isi hati manusia. Mudah-mudahan yang bersangkutan, yang misionaris itu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi teman-teman sekalian, udah sudahi komentar-komentar yang kiranya nggak berfaedah. Masih banyak hal yang kita harus mesti lakukan dalam agama ini. Ibadah kita, apalagi ini bulan Sya'ban gitu kan ya. Masih banyak hal-hal yang kemudian kita harus lakukan. Jangan membuang energi terhadap hal yang tidak penting, hal yang tidak menguatkan iman kita itu sendiri, gitu kan ya. Baik teman-teman sekalian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dari video ini ada manfaatnya. Insya Allah nanti ke depannya saya juga akan membahas di kolom komentar itu yang kemudian yang kontradiktif ya, sifatnya fitnah. Nanti saya akan klarifikasi insya Allah. Nah, bagi teman-teman juga yang mau bertanya, silakan ditulis kolom komentar juga. Kita bisa sharing sama-sama insya Allah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.